Sampai sekarang kamu masih takut keluar rumah, takut di keramaian, masih takut mati juga. Kalau kamu masih sampai saat ini masih mengalami itu semuanya, tonton video ini sampai habis untuk kamu tahu gimana cara untuk mengatasi itu semuanya. Teman-teman semuanya, sebenarnya sudah banyak video-video yang saya bahas tentang bagaimana mengatasi takut mati, kemudian takut keluar rumah, dan lain-lain itu saya banyak saya bahas tentunya teman-teman. Dan hari ini saya akan bahas lagi yang saya harap bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah kan karena ada rasa tidak nyaman di tubuh kamu, ya. Ada nggak nyaman di tubuh yang jantung berdebar kencang, atau kemudian lemas, atau kemudian mata blur, atau kemudian kayak merasa di luar tubuh, atau kayak merasa lemes tiba-tiba dan banyak hal lainnya yang membuat memicu pemikiran-pemikiran, wah ini akan begini, dan akan begini, ya. Teman-teman udah tahu itu semuanya. Poin penting yang bisa teman-teman lakukan adalah bahwa teman-teman belajar percaya bahwa it's okay not to be okay. Itu sudah saya bahas kemarin di video kemarin. Jadi itu hal yang sangat mendasar teman-teman. Itu prinsip teman-teman, it's okay not to be okay. Karena teman-teman sudah cek ke dokter, sudah cek kemana-mana, dan dikatakan bahwa semuanya sangat sehat. Ya kan? Semuanya sangat sehat, semuanya aman. Nah, akhirnya yang terjadi karena teman-teman nggak pernah percaya bahwa saya sehat karena kalau saya sehat kenapa saya mengalami rasa ini, gitu kan? Kalau saya sehat kenapa saya masih pusing-pusing aja? Kalau saya sehat kata dokter kenapa saya masih pusingnya nggak hilang-hilang atau jantung berdebarnya nggak hilang-hilang atau lemas yang kenapa masih muncul terus dan sebagainya. Maka ini yang membuat teman-teman jadi susah untuk percaya kan, susah untuk percaya karena masih ada rasa nggak nyaman itu. Nah, yang terjadi kalau kita mengalami kecemasan itu sebenarnya adalah semakin kamu menolak apa yang terjadi di tubuh, semakin kamu akan merasakan tidak nyaman itu. Dan semakin kamu semakin merasa tidak nyaman, semakin mikir, ya udah semakin kencang lagi. Jadi mungkin di awal kamu punya pengalaman painful experience, kamu punya pengalaman tidak menyenangkan ya. Dan kemudian dari pengalaman tidak menyenangkan ini kemudian kamu mengeneralisasi. Mengeneralisasi dalam artian gini, kamu menganggap bahwa nanti akan ketika nanti di rumah, kamu menganggap bahwa nanti ketika keluar rumah pasti akan seperti itu. Atau kamu menganggap bahwa nanti kalau di rumah pasti akan seperti itu. Jadi kamu udah membuat generalisasi seperti itu, kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang membuat kamu akhirnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang menakutkan kan. Dan pemikiran-pemikiran menakutkan ini membuat kamu mempunyai pilihan-pilihan yang berdasarkan takut itu. Dan kamu action berdasarkan rasa takut itu. Action berdasarkan rasa takut itu adalah dengan cara menghindari kan. Menghindari supaya nggak terjadi yang saya takutkan. Sehingga kamu akan berusaha supaya bagaimana caranya supaya saya ada orang di rumah kalau kamu merasa nggak nyaman di rumah sendirian. Satu. Kemudian kalau keluar rumah, kalau kamu nggak nyaman keluar rumah, kamu akan bagaimana ada orang di samping saya. Oke. Atau kamu akan hanya naik motornya, atau naik mobil tuh hanya dalam jangka atau radius sekian meter ya, nggak selalu sampai ratusan kilo dan puluhan kilo atau ratusan kilo gitu, tidak. Jadi ada sikap atau behavior, ada kebiasaan yang kamu lakukan yaitu menghindar. Nah, action-action menghindar ini ciri khas dari ketika kita mengalami gangguan cemas. Baik teman-teman hanya mengalami gangguan cemas saja ataupun gangguan cemas plus masalah lambung. Menghindar itulah sering banyak dilakukan oleh mereka yang mengalami masalah ini. Dan apakah menghindar membantu? Tidak. Yang terjadi, kamu semakin mengulang peristiwa yang tidak nyaman lagi. Painful experience terjadi lagi dan kemudian ngulang lagi. Ya udah kayak gitu siklusnya kayak gitu kan teman-teman. Nah, menjadi masalah adalah ketika orang yang kamu andalkan selama itu sebagai safe place kamu, untuk sebagai tempat aman kamu, untuk tempat kamu merasa aman, bergantung, perlu pergi. Perlu pergi karena ada tugas keluar kota, perlu pergi karena misalnya ada sesuatu yang harus dikerjakan, perlu pergi karena apalah kita nggak tahu ya. Nah itu membuat kamu jadi masa, aduh gimana gitu kan. Atau ada suatu hal kalau kamu takut keluar rumah, nanti gimana ya keluar rumah ya. Atau misalnya ketika kamu biasanya teman sama orang, sekarang teman itu nggak bisa nemenin kamu. Dan itu kamu harus hadapi. Nah itu semakin membuat kamu jadi, aduh gimana nih gitu kan.
Nah, ditambah lagi ketika kamu masih mengalami takut keluar rumah atau kamu takut keramaian seperti itu, ataupun kamu merasa nggak nyaman sendiri di rumah, masih ada plus takut mati. Wah udah deh, wing semakin tinggi. Nah, jadi teman-teman, solusinya itu adalah kabar yang baik, kabar yang bagus sekali ketika kamu itu justru dihadapkan posisi bahwa tidak ada orang di rumah ketika kamu takut sendirian di rumah. Justru yang sangat bagus sekali kalau kamu takut keluar rumah, takut keramaian, kamu harus ke dalam keramaian. Kamu harus keluar rumah. Itu justru posisi yang sangat bagus. Itu sangat bagus untuk kamu cepat sembuh. Serius. Kamu mungkin akan merasa bahwa itu sesuatu hal yang menakutkan. Enggak. Itu justru suatu hal yang bagus, kesempatan bagus untuk kamu segera cepat sepulih. Karena kamu udah tahu sebenarnya bahwa sebenarnya kamu tuh baik-baik saja. Jadi kayak ginilah, kamu dikasih tahu cara renang. Cara renang tuh begini gini gini. Tapi kan cara teori renang itu kamu harus alami sendiri, nyemplung, kemudian melakukan gerakan-gerakan, ya udah. Baru kemudian kamu bisa, oh renang kayak gini caranya, oh renang itu teorinya begini dan memang cara melakukannya begini. Dah, di situ kamu baru benar-benar bisa renang. Jadi istilahnya, cemplung aja teman-teman, nyemplung aja sekalian. Justru ketika kamu terpaksa, oke ya, terpaksa ada kerabat yang pergi atau ketika kamu tidak ada orang yang kamu rasa aman, justru tempat yang bagus untuk kamu nyemplung, untuk kamu merasakan sendiri itu semuanya baik-baik saja. Tenang teman-teman, itu semuanya aman dan mikir mati pun itu semuanya kan hanya pemikiran kamu. Selalu tidak terbukti. Sensasi itu yang kamu takutkan akan mati pun selalu tidak terbukti. Memang pikiran-pikiran akan mati itu akan datang karena kamu masih cemas. Semakin kamu bisa untuk berdamai dengan semua rasa itu, it's okay not to be okay, maka kamu akan semakin cepat pulih. Dan kalau kamu lebih baik lagi, ini saya jelaskan di buku Bye Bye Cemas. Punya buku ini teman-teman, karena buku ini bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik. Kalau kamu belum yakin bahwa buku ini bisa membantu kamu, simak apa yang ibu ini katakan tentang buku Bye Bye Cemas. Perkenalkan nama saya Ibu Astuti. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Waktu pertama saya kena anxiety itu yang saya rasakan pada waktu itu takut kematian, badan terasa lemas, kadang merasa kedinginan, keliengan, takut berita buruk dan takut suara burung. Yang saya rasakan pada waktu itu, saya takut naik, naik motor, saya takut keramaian, dan pikiran saya pada waktu itu negatif saja. Yang ada di pikiran saya adalah kematian dan kematian begitu. Sedangkan saya pada waktu itu yang saya rasakan saya takut mati. Itu yang awal saya yang menderita anxiety. Setelah saya merasakan itu saya bingung kenapa saya kok merasakan hal yang begini. Saya coba-coba browsing internet, coba-coba ketik di HP, ternyata menemukan nomornya Bapak Jimmy Kasantoso pada waktu itu. Saya coba pada waktu itu tahun 2018 bulan Mei kalau nggak salah, awal kena anxiety, malam malam 27 Ramadan. Saya masih teringat sekali kejadian awal. Terus saya sekitar 1,5 bulan saya merasakan hal yang aneh pada diri saya. Saya coba browsing-browsing internet, ketemu nomornya Bapak Jimmy, saya WA pada waktu itu. Saya ditanya apa keluhan ibu pada waktu itu begitu. Saya takut mati jawaban saya. Terus akhirnya saya coba untuk membeli buku BB Cemas ini. Saya baca pada waktu itu 3 jam mungkin selesai. Pada waktu itu saya karena keinginan sembuh itu sangat besar sekali. Pada waktu itu saya punya anak kecil dan posisi saya bekerja. Sehingga kalau saya merasakan hal yang tidak enak di dalam hati saya, di pikiran saya akan mengganggu
kerja dan akan mengganggu aktivitas saya di rumah. Pada saat itu juga saya meresapi membaca buku yang saya beli dari Bapak Jimmy Santosa pada waktu itu, dan di dalamnya saya menemukan kata-kata yang saya heran itu kok seperti yang saya rasakan. Salah satunya juga takut takut mati, lemas, badan lemas, kadang menggigil, terus takut suara burung. Saya heran, kok sama ya dengan yang saya rasakan pada waktu itu. Akhirnya saya punya keinginan kuat di dalam diri saya bahwa saya harus membacanya, harus melakukan seperti arahan dari buku BB Cemas pada waktu itu. Akhirnya, alhamdulillah, yang pertama saya lakukan adalah saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan, pikiran negatif yang selalu ada di pikiran saya itu aman untuk saya. Pertama itu, kedua, saya kasihan pada anak-anak saya juga. Pada waktu itu ada yang masih usia 2 tahun. Kalau sampai saya tinggal, bagaimana nasib anak saya? Itu yang memicu saya harus lepas dari kecemasan yang berlebihan. Begitu, Bapak. Terus ada lagi motivasi saya pada waktu itu, saya ingin cepat sembuh. Karena saya merasa bahwa yang saya baca di buku BB Cemas itu persis apa yang saya rasakan. Berarti kan saya kesimpulannya kan aman untuk, maksudnya apa yang saya rasakan, apa yang saya keluhkan pada waktu itu adalah aman. Jadi perubahannya yang Ibu rasakan sekarang lebih apa? Takut mati udah nggak ada gitu ya? Udah nggak ada takut mati, Oh, udah sudah ada, sudah hambar ya. jadi udah bebas free gitu ya, udah nggak ada takut mati lagi, kemudian udah Ah, enak gitu ya, udah Alhamdulillah sudah bebas, Bapak. oke. Saya pun ketika saya punya masalah berat, itu saya alhamdulillah nggak seperti yang dulu. Pada waktu dulu kan Mm-mm. mungkin 1 tahun setelah saya sembuh itu masih ada rasa-rasa bagaimana gitu. Ketika saya stres, ketika saya banyak pikiran gitu, masih ada rasa, walaupun tidak begitu berat, tapi ada rasa takutnya masih ada. Kadarnya mungkin 30%, 40% gitu. Tapi saat ini sudah alhamdulillah sudah aman. Oke, mantap. Sudah Jadi kembali pulih. Ibu tadi bilang takut apa tadi? Takut mati, kemudian takut juga keluar rumah. Bukan, takut Ya, naik motor ya? takut naik motor, takut Bukan takut keluar keramaian. rumah kan? Iya, Takut keluar takut rumah juga. keramaian. Oh, Iya, takut keramaian. Oh, yo. iya, iya. Jadi Takut keramaian tuh suara mana? Ke burung. pasar gitu takut. Pada waktu itu yang saya rasakan itu ke pasar malam ya, malam-malam. Mm-mm. Pernah sama teman-teman, tapi kok gemetar sekali, mau jatuh seperti mau pada saat itu mau mati gitu rasanya itu. Padahal saya juga pikiran saya itu ke kematian saja begitu. Terus saya cepat-cepat ngajak teman saya pulang, ayo pulang. Itu sudah keringatnya itu berkucur deras. Ketakutan yang luar biasa pada waktu itu. Tapi justru yang takut itu akhirnya saya menyimpulkan dari buku ini bahwa itu aman. Jadi saya ulang ketika sesuatu yang saya takutkan itu saya ulang-ulang. Akhirnya alhamdulillah mental saya kembali pulih. Ya. Oke, mantap. Jadi udah normal lagi, udah nggak takut lagi keramaian, udah bisa keluar kemana pun jauh-jauh. Iya, Sendiri Pak. udah Iya. oke, takut mati udah bablas angin nih gitu ya. Iya, betul. Eh, Kehidupan normal kembali gitu lah istilahnya ya. Alhamdulillah iya. Amin. Betul Top, sekali. Marco, top. Halo untuk teman-teman saya yang saat ini merasakan cemas, anxiety, saya sarankan untuk membeli buku BB Cemas karena ini sangat-sangat membantu kesembuhan. Yang sudah saya rasakan dengan saya membeli buku ini, saya membaca sampai habis dan itu berulang-ulang. Di dalamnya adalah banyak manfaatnya. Salah satunya pada waktu itu yang sensasi yang ada di diri saya itu hampir semuanya ada di buku ini. Semoga lekas sembuh. Oke teman-teman, itulah tentang dahsyatnya buku Baba Cemas kalau kamu baca buku ini dan kamu praktekin. Ya, kalau kamu pahami, baca berkali-kali, praktekin, kamu akan mendapatkan kemudahan, kamu akan mendapatkan pemulihan dengan izin Tuhan tentunya juga.
Jadi tunggu apa lagi kamu segera untuk gunakan buku baca mas. Yang belum punya buku baca mas. Yang sudah punya buku baca mas, baca ulang, pahami lagi, dan kamu akan jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga ini membantu kamu jauh lebih baik semuanya. Salam, bye baca mas.